Ibu. Tenaga 1, 2, 3 ikuti saya. 1, 2, 3. Tahan napas. Siapa keluarga pasien? Ibu hamil sulit melahirkan, segera atur operasi sesar. Cepat tanda tangani di sini lalu bayar di lantai bawah. Tidak tanda tangan apa sesar melahirkan anak. Masih biarkan dia melahirkan sendiri mati. Itu takdirnya sendiri. Dia cucu kandungmu. Belum tahu apakah cucu laki-laki. Kalau lahir anak perempuan mati itu karma baik. Nenek mohon tolong selamatkan ibu. Aku dengar ibu berteriak kesakitan. Yuan tidak mau kehilangan ibu. Yuan bersujud padamu. Bodoh. Kalau mereka berani tidak menolong cucu laki-lakiku, mati di perut aku tidak akan memaafkan mereka. Aku akan melaporkan kalian. Tidak punya etik medis membuatmu kehilangan pekerjaan. Ganti rugi sampai celana pun tidak tersisa. Nenek, aku akan cari uang untukmu, mohon. Tolong selamatkan ibu. Tidak pernah melihat mertua jahat sepertimu kalau anak dan ibu. Ada apa-apa itu kesalahanmu sendiri. Masih berani menyalahkan rumah sakit sesar. Butuh berapa uang? Kamu bicara enak saja, kamu bayar. Anak ini kalau lahir di keluargamu itu sial 8 keturunan. Sial darah. Kamu tahu apa perempuan itu mati lebih baik. Aku tidak kekurangan cucu banyak yang bisa melahirkan untukku. Aduh, Ibu. Apa yang terjadi? Kamu suami Song Yan kan, dia sulit melahirkan, cepat bayar biaya operasinya. Bayar apa biaya operasi? Biarkan dia melahirkan begitu saja. Perempuan lain bisa, kenapa dia tidak bisa? Benar, dia begitu anak perempuan. Pasti tidak bisa melahirkan anak laki-laki, tidak seperti kami dua-dua. Pantat besar pasti bisa melahirkan anak laki-laki. Ayah, mohon selamatkan ibu. Yuan butuh ibu, mohon selamatkan. Ibu. Kamu anak perempuan sama seperti ibumu yang mati. Hanya tahu menghabiskan uang ayah. Selamatkan ibu. Menangis hanya tahu menangis, pembawa sial. Aku butuh ibu. Kalau kamu menangis lagi, aku akan kirim kamu ke rumah pelacuran. tidak heran tidak peduli nyawa istri dan anak. Di luar selingkuhannya sudah hamil. Keluarga ini benar-benar kejam. Gwen Yuan sudah menikah selama bertahun-tahun. Aku buta mata. Kalau aku bisa mengulang lagi, aku pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Hanya kasihan Yuanku. Tidak baik ibu melahirkan tiba-tiba pendarahan jantung berhenti. Detak jantung bayi juga berhenti. Pergi. Ibu. Bukankah aku sudah mati? Aku di mana ini? Cepat, aku akan masak untukmu. Masih mengeluh ini itu, biar saja kamu mati kelaparan. Bukan suara Jiang Cewi Hua ini. Dia marah kepada siapa? Nenek, ini tidak enak. Tidak enak juga harus makan, kamu ini anak kecil. Mau makan apa lagi yang enak? Minta-minta saja. Teriak-teriak apa? Nenek sakit. Sakit juga harus makan. Makan sakit juga harus makan. Kamu pikir ini angin yang datang? Cepat makan. Jiang Cewi Hua memberi Yuan mie instan kadaluarsa. Bukan ini kejadian setengah tahun yang lalu. Aku terlahir kembali. Karena Tuhan memberi aku kesempatan. Gwen Yuan Jiang Cewi Hua. Di kehidupan sebelumnya apa yang kalian lakukan padaku? Aku akan membalas semuanya. Mau mati berani memukul aku. Mie instan ini sudah kadaluarsa, ada cacingnya. Kamu memberi anakku makan ini. Song Yan, bicara yang baik-baik. Mie instan ini aku baru beli dari supermarket. Bagaimana bisa kadaluarsa lagi pula? Yuan cucuku, aku bisa tega menyakitinya.
Tapi aku baru dengar di kamar ada yang bilang Yuan itu lucu dan semua ini dipaksa masuk ke mulutnya. Tidak makan bukankah sia-sia? Anja pantas makan ini. Kamu ini wanita berani memukul aku. Aku ini mertuamu. Aku yang memukulmu. Ibu sakit perut. Yuan ibu akan bawa kamu ke rumah sakit, ayo. Jatuan. Ayo semua tolong nilai ini. Nenek merawat cucu perempuan, tapi malah dipukul menantu. Nenek sudah bekerja keras di rumah merawat cucu perempuan, menantu malah tidur di rumah. Hanya karena aku tidak masak dengan baik, dia marah padaku dan ingin membawa cucu perempuan pergi dari rumah. Aku menghentikannya. Dia malah memukulku. Orang tua sekarang sudah bagus bisa merawat anak menantu seperti ini. Sangat tidak masuk akal ya. Terlambat bangun sesekali itu wajar apa? Benar-benar menganggapnya sebagai pembantu ini tidak menghormati ibu mertua. Seperti tidak menganggap ibu mertua sebagai manusia, begitu merendahkan ibu mertua. Kenapa tidak memanggil? Ibu kandung sendiri tidak bisa turun. Turun, tidak bisa turun. Turun dari mobil. Yuan, kamu tunggu di mobil, mama segera kembali. Di kehidupan sebelumnya Jiang Chewihua menggunakan hal ini untuk menyebarkan rumor di kompleks, membuatku dituduh dan membuat Yuan kehilangan waktu perawatan terbaik. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkannya berhasil. Aku tidak pergi. Hari ini di depan semua orang. Kamu harus menjelaskan semuanya padaku. Ya tidak boleh biarkan dia pergi orang seperti ini kalau kembali menyiksa orang tua. Bagaimana tidak ada menantu seperti kamu? Cepat minta maaf pada ibu mertuamu. Minta maaf. Ya harus berlutut minta maaf. Berlutut minta maaf. Jelas-jelas kamu memberi makan mie instan kadaluarsa pada anakku membuatnya sakit perut. Kamu takut aku membawa mie instan ini ke rumah sakit untuk diperiksa. Dan hasilnya bermasalah, makanya kamu tidak membiarkanku pergi ya. Lihat, mie instan ini tidak hanya kadaluarsa, tapi juga ada kecoaknya. Aku tidak mie instan ini. Jelas-jelas turun dari mobilmu. Aku rasa kamu sudah merencanakan ini untuk menjebakku. Kenapa aku punya menantu seperti ini? Aku tidak ingin hidup lagi. Aku membawa mie instan ini hanya ingin ke rumah sakit untuk diperiksa agar dokter bisa segera merawat Yuan. Tidak terpikirkan sekarang malah menjadi bukti untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Aku rasa ibu mertua ini bermasalah besar. Mungkin dia sendiri yang membuat cucunya sakit. Masih menyalahkan menantunya. Hati-hati keracunan, lihat wajah anak itu pucat. Dia malah menghalangi untuk pergi ke rumah sakit mana ada. Nenek seperti ini. Dia benar-benar jahat. Bagaimana bisa ada mertua sejahat Bukan ini? dia. Dia yang memberikan mie instan padaku. Dia ingin membahayakan cucuku. Kamu harus ganti rugi. Nenek tua yang tidak masuk akal, mie instan itu aku taruh di depan pintu. Kamu sendiri yang mencurinya, sekarang malah balik menyalahkan. Apakah kamu punya hati nurani? Menurutku kamu ini benar-benar jahat. Ingin membunuh cucuku hari ini kalau kamu tidak ganti rugi 100 juta. Kamu jangan harap bisa pergi. Baiklah, aku belum menyalahkanmu soal pencurian. Sekarang malah kamu yang menuduhku. Ayo. Semua orang mari nilai hari dia mengambil mie instanku. Aku juga melihat dia mencuri ikan dan daging tetangga. Baru saja dibeli pencuri makan sendiri. Ikan dan daging curian tapi memberikan mie instan kadaluarsa ke cucunya. Mie instan kadaluarsa. Benar-benar jahat. Sekarang malah menuduhku kenapa tidak ada petir yang menyambarmu. Nenek tua yang tidak tahu malu, seharusnya dia ditangkap. Nenek tua ini mencuri barang kita. Dan menyiksa anak, seharusnya dia dipenjara seumur hidup. Tangkap dia. Jiang Chewihua rasakan bagaimana rasanya dicaci maki. Tidak enak kan? Tangkap dia. Aku akan mati karena difitnah. Mie instan itu dia sengaja taruh di depan pintuku untuk membuatku mengambilnya. Yang seharusnya dipenjara adalah dia. Sudah seperti ini kamu masih berkilah. Ayo kita ke kantor polisi untuk mencari keadilan. Ayo ke kantor polisi. Aku tidak mau pergi kalian ini. Melihatku nenek tua mudah ditindas ya. Apakah tidak ada hukum lagi? Orang dipukuli di jalanan. Aku akan mati sakit sekali. Kamu orang mati, aku ditindas. Kamu tidak cepat-cepat datang membantu. Aku ini mertuamu, percaya tidak?
Nanti aku pulang dan bilang ke Wen Yuan biar dia memukulmu sampai mati. Nenek tua ini benar-benar membuat orang terkejut. Nenek tua yang tidak tahu malu, wanita gila berani menggangkam orang. Semua tenang tentang perilaku mertuaku. Saya tidak menghentikan, saya juga bersalah. Tapi sekarang saya mohon pada kalian. Anak saya benar-benar ada di dalam, dia sangat menderita. Bisakah kalian minggir, biarkan saya lewat dulu, biarkan saya bawa dia ke rumah sakit. Terima kasih. Demi anak kamu minta maaf pada saya. Masalah ini selesai. Song Yan, kalau bukan karena kamu yang melahirkannya, si kecil itu memasak, saya tidak akan dipukuli. Kalau kamu punya hati nurani, cepat-cepat minta maaf pada saya. Kamu adalah menantuku, kamu harus mendengarkan saya. Sekarang turun dari mobil dan minta maaf. Kamu benar-benar tidak tahu malu, kamu sendiri yang salah. Masih ingin orang lain minta maaf untukmu. Perut ibu sakit-sakit sekali. Hanya makan mie instan, kenapa terlalu dramatis? Si kecil ini hanya bermain-main. Hanya ingin makan enak. Sudah cukup, kamu minggir atau tidak? Hari ini kalau kamu tidak menjelaskan pada saya, kamu jangan harap bisa pergi. Baik. Kamu mau apa? Tidak mau tanda tangan apa itu operasi sesar melahirkan anak kok terlalu dramatis. Biarkan dia melahirkan sendiri. Mati itu nasibnya sendiri. Teriak apa kamu pikir ini datang dengan angin? Cepat makan. Kamu benar-benar menabrak, kamu tunggu, saya akan membuatmu malu. Untung anaknya dibawa tepat waktu saya. Ambil obat pulang dan minum tepat waktu. Anak itu pencernaannya lemah. Harus minum lebih banyak bubur millet untuk menguatkan perut. Baik, terima kasih dokter. Yuan, sekarang merasa lebih nyaman. Mama tadi kamu dan nenek. Karena Yuan bertengkar. Ayah tahu tidak akan marah. Yuan di hati mama. Tidak ada yang lebih penting dari kamu. Ya. Halo. Halo Song Yan, kamu mati di mana? Cepat pulang. Mama bilang kamu menabraknya dengan mobil. Suami kamu lagi telepon dengan wanita itu. Takut apa? Dia hari ini berani menabrak saya. Dia besok berani memberimu tanduk. Buat dia cepat pulang dan minta maaf pada saya. Dengar cepat kembali. Baik. Katakan pada ibu. Saya akan segera kembali. Akan saya buat kalian merasakan rasa kehilangan yang paling berarti. Aduh. Aduh, kepala saya sakit. Aduh, lengan saya juga sakit. Aduh, kaki saya juga sakit. Ibu. Song Yan, kamu benar-benar kejam. Menabrak ibu saya dengan mobil, apa kamu ingin ibu mati? Ay, dengan silakan ibu. Ibu tidak menabrak nenek. Ibu hanya ingin membawa Yuan berobat. Anak kecil kamu. Song Yan, lihatlah Yuan sekarang jadi seperti apa. Tadi berani-beraninya mengajari ayahnya. Yuan tidak salah. Justru kamu yang selalu ingin memukul. Ada ayah seperti kamu. Aduh, biarkan saya mati saja. Begitupun tidak mudah ibu membesarkan saya. Lagi pula dia sudah tua. Tidak bisakah kamu mengerti dia? Bagaimanapun kamu tidak bisa menabraknya dengan mobil. Ibumu tidak mudah membesarkanmu. Apa hubungannya dengan saya? Kamu. Ah, pasti kakak ipar tidak sengaja. Jangan salahkan dia. Dengar suaranya. Sepertinya dia adalah selingkuhan itu. Siapa dia? Sepupu saya dari desa dengar ibu sakit. Sengaja datang merawat dia, lebih berbakti dari kamu. Jauh lebih baik dari kamu. Oh, ternyata sepupu. Saya mana bisa dibandingkan dengan kakak ipar. Saya dari keluarga miskin. Bahkan mahar paling sederhana pun tidak mampu. Tidak seperti kakak ipar keluarga kaya. Kerja bagus, sangat beruntung. Bisa menikah dengan sepupu yang baik seperti ini. Keberuntungan ini mau kamu terima. Apa masalahnya? Song Yan, maharmu banyak. Bagikan sedikit ke duo-duo. Nenek, kenapa kamu harus? Mas kawin ibu diberikan ke orang lain. Kamu ini anak perempuan mana, ada hakmu bicara. Ibu, kata-katamu salah, mas kawin itu milikku.
Harusnya diberikan ke Yuan, dia memang berhak. Dia kumanak perempuan buat apa banyak barang bagus. Dia pasti akan menikah ke keluarga orang lain. Jadi nanti jadi milik keluarga orang lain dong. Mbak ipar punya anak perempuan itu kayak punya serigala. Mending mas kawinnya dibagi ke aku dulu. Nanti kalau aku punya anak laki-laki biar dia yang merawatmu. Jadi ibumu punya anak serigala seperti kamu. Mbak ipar ngomong apa sih? Songyan jangan keterlaluan. Kamu sudah menikah ke keluarga kami, mas kawinmu jadi milik kami. Mau dipakai bagaimana terserah aku. Ibu. Songyan, kamu mau bikin ibu marah ya? Abang jangan susahkan Mbak ipar. Aku memang nasibnya jelek. Lahir di keluarga miskin. Ditambah lagi dicuekin keluarga calon suami. Hamilin aku terus mau putus. Aku mending mati aja deh. Duo. Songyan, kamu nggak punya perasaan ya? Lihat sepupumu mau mati, kamu punya banyak uang. Kasih sedikit kenapa sih? Cuma mas kawin gak minta semua kok. Ngomong gampang, kalian baik hati. Kalian aja yang kasih itu bukan anakku. Ngapain minta uang ke aku? Songyan, wanita harus nurut suami, aku suamimu. Kamu harus nurut aku sudah putuskan. Rumah di pusat kota itu kasih ke sepupu. Zaman sekarang kerajaan King aja udah runtuh. Masa masih mainin aturan nurut suami? Apalagi sepupumu ini, aku aja belum pernah ketemu beneran. Apa nggak aku nggak tahu. Ngapa langsung minta rumah? Kamu. Wenjuan, lihat deh istri kamu sama sekali. Nggak menghormati aku sebagai mertua. Bantu keluarga aja nggak mau. Jelas-jelas merendahkan keluarga kita. Kayak binatang nggak punya perasaan. Mbak ipar. Aku cuma pinjam rumahmu sebentar. Nanti pasti aku kembalikan. Hari ini rumahnya harus kamu kasih, nggak mau juga harus kasih. Ayah, jangan pukul ibu. Kamu ini anak yang bikin rugi, ngapain kamu ikut campur? Jangan lupa kamu ini marga gu, kamu keturunan keluarga gu. Gak bantu bapakmu malah bantu orang luar. Gwen Yuan baru aja keluar dari rumah sakit. Kamu giniin dia masih punya hati gak sih? Cuma anak kecil sok-sokan. Ia ngapain ke rumah sakit menurutku? Cuma buang-buang uang. Bilang lagi. Apa aku salah mau mukul aku ya? Songyan, kamu berani aku masih di sini. Ngebacok mamaku. Jangan mukul mamaku. Anak kecil berani ngalangin aku, nyawamu aja aku yang kasih. Kalau berani kembalikan nyawamu. Yuan, kamu ngapain? Aku kembalikan darahku ke bapak. Aku gak mau mama disakiti. Kenapa kamu bodoh banget? Anak yang bikin rugi sok-sokan. Terus gigit gak bakal mati. Hanggam pura-pura. Mama. Kamu ini berani mukul aku. Kamu kok mukul orang? Siapa yang berani sentuh anakku, aku bakal habisin dia. Kayaknya rumah ini, sepertinya gak bakal bisa keluar. Mungkin kita perlu tenang dulu. Mama, duo, kita harus gimana sekarang? Wanita ini berani mukul aku. Aku bakal bikin dia kapok. Gak masalah Wen Yuan. Kamu cerai sama dia terus nikah sama duo. Gak bisa. Harus mindahin harta dulu baru cerai. Mama, duo benar. Kalau sekarang cerai cuma nguntungin dia. Gimana kalau kita begini? Sayang, aku salah. Aku kemarin ngomong karena marah. Kamu juga tahu kan? Mama sakit-sakitan udah tua. Kalau aku gebelain dia nanti bisa sakit. Bukannya kita yang bayar. Kamu kerja dulu aja, aku ada waktu. Aku antar Yuan keluar, aku antar Yuan ke TK. Sayang, bukan sayang aku. Mau enaknya malah minta susah. Jangan salahkan aku kalau aku jadi kasar.
Di taman kecil ini. Gali. Tanam yang kecil-kecil. Maaf, Anda mencari siapa? Halo, saya ayah Yuan, keluarga kami ada masalah. Saya datang lebih awal untuk menjemput Yuan pulang sekolah. Ayah Yuan, saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Di mana Ibu Yuan? Ibunya sibuk, jadi dia menyuruh saya untuk menjemput Yuan. Kalau tidak percaya telepon saja dia. Oh ya Bu Guru, lihat ini. Ini foto kami bertiga. Yuan. Yuan ini ayahmu. Ya, Maaf Ayah Yuan, saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Saya salah paham, kalau keluarga Anda ada masalah silakan bawa. Yuan pulang dulu. Ambil tasnya dulu. di mana ayah dan ibuku? Ibumu tidak mau kamu lagi. Ayah bohong, ibu pasti tidak akan meninggalkanku. Aku mau cari ibu. Halo Bu Guru, saya Ibu Yuan. Saya agak sibuk hari ini, mungkin akan terlambat menjemputnya. Tolong jaga dia sebentar. Terlambat? Bukannya ayahnya sudah menjemputnya siang tadi. Apa? Baik, terima kasih. Gwen Yuan tidak pernah menjemput Song Yuan dari TK. Hari ini kenapa jangan-jangan? Yuan, jangan sampai ada apa-apa denganmu. Metode kita dua-dua memang bagus. Menghikat anak kecil ini. Saya lihat apakah Song Yan mau memberikan uang. Setelah kita dapat uang, kita jual anak ini. Bisa dapat untung lagi. Anak kecil ini berharga berapa menurutku? Setelah kita dapat uang, jual juga Song Yan. Agar ibu bisa lega. Anakku memang berbakti. Yuan. Berhenti, kalau maju lagi aku cekik dia. Baik, aku tidak maju. Kalian mau apa? Bagaimana caranya agar Yuan dilepaskan? Song Yan, dulu kita bicara baik-baik. Minta kamu menyerahkan rumah, kamu tidak mau. Sekarang kamu puas. Gwen Yuan, kamu masih manusia tidak? Jangan banyak bicara, mau kasih atau tidak? Saya kasih. Gwen Jiang Cewi Hua. Kalian berani memperlakukan Yuan saya seperti ini demi uang. Baiklah, kalau begitu. Saya akan memanfaatkan situasi ini. Pasti akan membuat kalian merasakan rasa sakit hati. Kenapa tidak dari awal begitu? Cepat keluarkan sertifikat rumah. Kita sekarang juga akan melakukan balik nama. MA, bukan saya tidak mau kasih rumah ke kamu. Rumah ini sebenarnya dibeli oleh orang tua saya. Untuk Yuan sebagai rumah sekolah. Sekarang Yuan mau masuk SD. Kalau kasih ke kamu Yuan gimana? Orang tua kamu kan punya banyak uang. Suruh beli satu lagi saja. Ya, saya sekarang juga akan telepon ayah mertua. Suruh dia mengajari kamu baik-baik. Mau rumah juga bukan tidak bisa. Tapi MA, kamu harus kembalikan perhiasan mahal saya. Kenapa kamu bisa begitu, kan sudah kamu kasih? Kenapa kamu masih bisa minta kembali? Dulu orang tua saya sudah marah sama saya karena kasih mahar Yuan ke orang lain. Sekarang barang-barang ini kalau tidak bisa diambil kembali, mungkin mereka juga tidak akan setuju. Saya balik nama rumah ke sepupu. Bohong, saya rasa kamu cari alasan saja. Tidak mau kasih ya di sertifikat rumah itu. Jelas-jelas tertulis nama kamu. Ya, saya sudah lihat sertifikatnya. Di sana tertulis nama kamu. Tertulis nama saya memang benar, tapi waktu saya pulang kemarin, sudah taruh sertifikatnya di rumah orang tua saya. Kalau barang-barang ini tidak diambil kembali, mungkin mereka juga tidak akan setuju. MA. Bagaimana kalau kasih ke Song Yan dulu? Kasih gelangnya ke dia dulu, toh kita bisa minta kembali. Kalau sampai orang tuanya tahu, repot. Dan MA, jangan lupa kirim barang-barang sisanya ke kamar saya. Ayo Yuan. Kak, kapan kita akan balik nama? Tunggu orang tua saya kirim sertifikatnya dulu. Kak, sertifikatnya sudah sampai belum? Belum, tunggu lagi.
Sudah berapa hari orang tua kamu jalan kaki juga seharusnya. Sudah bisa kirim ke kamu. Duo-duo bukan saya tidak mau kasih. Jujur saja sebenarnya ini semua rencana Wen Yuan. Dia tidak mau menyerahkan rumah itu padamu menyuruhku mencari alasan untuk menunda. Apa? Bagaimana mungkin dia bilang begitu? Benar. Dia bilang tidak bisa memberikan rumah itu begitu saja padamu. Dia ingin menggantungmu dengan rumah itu tunggu sampai punya anak laki-laki dulu. Cuma aku tidak tahu. Apa maksudnya punya anak laki-laki? Berani-beraninya menipuku. Duo-duo jangan sekali-kali kamu cari Wen Yuan. Dia sedang di restoran hotpot bertemu dengan klien penting. Untuk membahas kerjasama tunggu sampai dia pulang. Kalau ada apa-apa. Anjing menggigit anjing menarik sekali. Para pemimpin ini daging sapi yang aku pesan khusus. Untuk makan malam kita kali ini. Ayo dicoba. Rasanya enak. Bagaimana kerjasama kita kali ini? Tidak masalah. Gu Wen Yuan dasar brengsek tidak tahu malu. Setelah tidur denganku kamu mau kabur. Kian Duo-duo kamu gila ya? Tidak lihat aku sedang rapat? Cepat keluar. Bahas bisnis? Dasar pengkhianat siapa yang mau berbisnis dengan orang seperti Pemimpin. Enggantungku dengan rumah bikin aku hamil. Sekarang tidak mau kasih rumah lagi dasar bajingan. Gu Wen Yuan kerjasama kita kali ini. Sampai di sini saja. Pemimpin aku. Jangan pergi. Kamu gila ya? Apa yang kamu lakukan? Gu Wen Yuan aku yang mau tanya. Apa yang kamu mau? Kamu pikir aku gampang ditipu ya? Sampai berani menipuku tunggu aku akan menghajarmu. Kian Duo-duo kamu ngapain? Duo-duo jangan seperti ini. Kenapa? Kamu sedang hamil. Hamil? Benar. Aku akan menggugurkan bayi ini biar keluarga kalian punah. Kian Duo-duo kamu gila ya? Mengacaukan proyekku. Sekarang masih ngomong sembarangan. Wen Yuan bicara baik-baik jangan main tangan. Kamu berani main tangan? Tunggu aku akan menghajarmu. Perutku sakit sekali. Sakit sekali. Perutku. Ada apa? Duo-duo keguguran? Apa ini gara-gara kamu si pembawa sial? Bukan Bu, ini bukan salah Songyan. Itu Kian Duo-duo sendiri nggak tahu kenapa tiba-tiba gila. Datang ke hotel tempat aku lagi meeting sama klien bikin ribut. Langsung bikin proyekku gagal. Aku marah dan mukul dia. Tapi kamu nggak boleh mukul dia kan hamil. Siapa keluarga pasien? Ada apa? Pasien sekarang pendarahan berat, cepat bayar biayanya. Kalau nggak segera diobati pasien ini, mungkin nggak bisa hamil lagi. Do, apakah dia hamil anak laki-laki? Pasien sekarang sudah keguguran, ngapain tanya itu? Lagi pula rumah sakit punya peraturan nggak boleh bocorkan jenis kelamin anak. Kalau kamu nggak kasih tahu apa dia hamil anak perempuan? Pasien sekarang dalam bahaya. Cepat bayar biayanya. Nggak bayar, ngapain bayar buat dia? Dia hamil anak yang nggak berguna dan bikin proyek anakku gagal mati aja. Nenek, kamu ngomong apa sih? Aku bayar biaya Duo-duo aja. Dia kan juga sepupu Wen Yuan. Kamu banyak duit ya bayar buat dia? Dia nggak kuat dorong sedikit langsung keguguran. Itu karena dia nggak mampu. Gu Wen Jiang Cewei Hua. Kalian berdua brengsek. Aku nggak akan biarkan kalian. Kian Duo-duo akhirnya kamu merasakan penderitaanku dulu. Gu Wen Yuan Jiang Cewei Hua, kalian harus ganti rugi, kalau nggak, aku akan ekspos kalian biar semua orang tahu sifat asli kalian. Kian Duo-duo, kamu mau nipu kita ya? Awas aku pukul kamu. Nenek ini nggak masuk akal, ayo semua nilai. Dia mukul orang anak nenek ini. Bikin aku keguguran. Dan aku nggak bisa punya anak lagi. Aku minta keadilan. Nenek ini malah mau mukul aku. Kian Duo-duo ini benar-benar mewarisi Jiang Cewei Hua. Kemampuan bikin ributnya benar-benar mirip. Keluarga nenek ini nggak masuk akal. Non, kamu harus lapor mereka. Aku kok merasa nenek ini kayak kenal kayaknya tetangga komplek kita yang terkenal. Nenek pelit, oh pantas. Gak pernah lihat orang sing gak tahu malu ini. Cepat ganti rugi, ganti rugi, ganti rugi. Dia sendiri tidak punya kemampuan, tidak bisa menjaga anaknya sampai keguguran. Kenapa aku yang harus ganti rugi? Tidak mau. Bagaimanapun juga, Duo-duo itu keluarga kita dan memang benar Wen Yuan yang membuat dia keguguran. Uang ini seharusnya kita ganti. Apakah kamu bodoh tidak membela keluarga sendiri?
malah membela orang lain. Kamu sebelumnya bukan bilang, dia keluarga kita suruh aku memberikan maharku. Semua diberikan padanya, sekarang kenapa bilang aku membela orang lain? Kamu. Benar, kamu ini nenek tua yang tidak masuk akal. Anakmu yang memukul orang sampai rusak. Meskipun keluarga tetap harus ganti rugi. Ganti rugi, kalau tidak ganti rugi kita lapor polisi. Ganti rugi. Ganti rugi, lapor polisi, lapor polisi, lapor polisi. Kamu ini tidak punya hati, kamu mau menipu kami ya? MA jangan bilang begitu sama sepupu. Dia di luar punya pria lain hamil. Pria itu tidak mau dia. Aku lihat dia tidak punya rumah baik hati menampungnya. Sekarang dia malah balik menggigitku. Gwen Yuan Jiang Cui Hua, kalian akhirnya mau kasih aku uang atau tidak? Tidak, aku tidak salah, kenapa aku harus kasih kamu uang. Kamu yang bikin kerja samaku bubar, aku belum minta uang padamu. Baik kalau begitu kalian. Siapapun tidak akan baik-baik saja. Kakak ipar kamu belum tahu ya? Pria liar yang disebut ibu mertuamu tadi, sebetulnya adalah suamimu Gwen Yuan. Bagaimana mungkin? Bukan kalian kakak beradik ya? Bodoh, kebohongan seperti ini kamu juga percaya. Semua ini bohong, ibu mertuamu bilang. Kamu tidak bisa punya anak laki-laki, makanya dia cari aku. Bilang pantatku besar bisa punya anak laki-laki. Apa yang dia bilang benar ya? Ibu mertuamu ini orang jahat, apa saja bisa dia lakukan. Kamu lupa dulu dia bagaimana menuduhmu itu. Kamu ini terlalu polos, masih tertutup. Kalau aku jadi kamu, aku akan cerai-cerai. Harus cerai malah suruh istri sah belikan rumah untuk selingkuhan. Pria seperti ini buat apa disimpan benar? Sayang aku. Gwen Yuan, aku mau cerai sama kamu. Wen Yan, dalam situasi seperti ini jangan sampai membiarkan pohon uang ini pergi, kamu harus cari cara pertahankan dia. Sayang, maaf, aku sementara tergoda. Tolong maafkan aku. Aku masih mencintaimu, tolong. Berikan aku kesempatan lagi, aku pasti berubah. Iya, Song Yan, Yuan masih kecil. Saat ini dia tidak bisa tanpa ayah. Jangan setuju dengannya. Hukuman ini masih jauh dari cukup. Kalau sekarang bercerai, bukankah itu menguntungkan kalian? Wen Yuan, aku mau percaya padamu. Sayang. Aduh. Kamu ini memang terlalu cinta buta, pantas saja kamu dipermainkan. Iya, dulu Song Yan memang cinta buta. Tapi sekarang Song Yan bukan seperti itu. Aku akan membuat mereka membayar lebih mahal. Hubungan kalian berdua memang mengharukan. Gwen Yuan istri sudah ditahan. Sekarang mari kita selesaikan urusan kita. Kamu membuatku keguguran biaya rumah sakit. Ditambah ganti rugi, kalian harus membayar 300.000. Song Yan, sekarang kamu dan Wen Yuan sudah menikah. Suami istri itu satu utangnya adalah utangmu juga. Kalau tidak kamu yang bayar. Tapi Bu, uang ini. Tapi apa? Kayaknya kamu memang tidak mau bayar uang ini, cari-cari alasan saja. Bukan Bu, aku juga mau membantu Wen Yuan melunasi utangnya. Tapi uang ini, aku rencanakan untuk membelikan Wen Yuan mobil baru. Kalau diberikan kepada Qian Duo, beli mobilnya harus ditunda dulu. Beli mobil? Iya, Bu, Song Yan bilang beberapa hari lalu. Mau membelikanku mobil baru kalau uangnya diberikan kepada Qian Duo. Aku tidak punya mobil lagi. Ya, uang ini tidak bisa diberikan. Kamu ini nenek tua mau ingkar janji ya? Percaya tidak, aku akan melaporkan kalian biar Gwen Yuan masuk penjara. Gwen Yuan tidak boleh masuk penjara. Uangnya berikan saja padanya. Kenapa anakku bisa buta memilih orang bodoh seperti kamu? Menurutku anak dalam perutnya bukan milik Wen Yuan. Dia cuma mau menipu kita minta uang. Iya, wanita ini mungkin sudah bercampur dengan beberapa pria, sekarang hamil mau minta aku yang tanggung. Tidak mungkin. Kalian. Dua orang ini memang tidak tahu diri. Ini namanya habis manis sepah dibuang. Kamu begitu membantunya, apa kamu punya hubungan dengannya? Nenek-nenek ini kamu benar-benar tidak masuk akal. Ayo kita cepat pergi, nanti kita bisa disalahkan oleh orang-orang ini. Mulut penuh pun tidak bisa menjelaskan. Cepat pergi. Ayo pergi. Jangan pergi, jangan pergi. Baik, tidak mau bayar ya? Tunggu saja polisi datang dan menangkapnya. Berani kamu. Qian Duo, hadiah besar kamu datang Wen Yuan.
Kamu lebih baik terima, siapa tahu itu klien. Apakah ini Gwen Yuan Bapak Gu? Anda di rumah sakit pusat. Hasil tes DNA sudah keluar. Anda dan Nyonya Qian dua janin yang keguguran. Tidak ada hubungan darah. Kamu ini wanita berani berselingkuh dengan aku. Anak itu ternyata benar-benar bukan milikku. Apa yang kamu katakan? Tidak mungkin kamu hanya tidak mau bayar dan sengaja menuduhku. Sayang, kamu tenang saja. Aku dan bayi baik-baik saja. Gwen Yuan si bodoh itu. Sekarang keluarga mereka memperlakukan aku seperti nenek moyang. Dia bahkan menyuruh istrinya memberikan mahar padaku. Setelah aku dapat uang, kita akan pergi jauh. Benci. Ibu, benar kata kamu. Qian Duo ini anak di perutnya. Benar-benar bukan milik Wen Yuan. Kamu ini wanita tidak hanya menipuku, tapi juga ingin memeras uang kami. Kamu ini wanita benar-benar berani berselingkuh dengan aku. Aku akan memukulmu. Ah, Yuan, kamu main sendiri dulu ya. Ayah dan ibu mau bicara, oke? Kenapa marah besar begitu? Ini karena Qian Duo si manis itu membuatku bermasalah dengan klien. Barusan bos menelepon bilang kalau aku tidak bisa menarik kembali klien, aku akan dipecat. Aku dengar. Wang Zong yang bicara proyek dengan kamu sangat suka makan seafood. Bagaimana kalau kamu beli coba? Istri kamu benar-benar penolongku. Aku akan pergi beli seafood untuknya malam pulang. Rileks saja, aku akan memberimu hadiah. Oke, pergilah. Sampah. Istriku, aku membeli terpang dan lobster. Bawa ke uang besok. Apa? Seberapa mahal itu? Mengapa kita harus mengeluarkan uang sendiri untuk memberi hadiah kepada pelanggan? Mama, aku tidak bodoh, ini adalah dana dari perusahaan. Mereka mentransfernya padaku, lihatlah ini. Lobster ini besar sekali. Dasar anak pintar, lobster sebesar ini. Untung perusahaan yang membayar. Kalau pakai uang kita sendiri, aku bisa mati sedih. Memang begitu. Wen Yuan, kamu tahu kan mama paling suka lobster. Kenapa tidak beli lebih banyak 2 ekor lagi? Tidak bisa, keuangan perusahaan kali ini hanya memberiku uang segini saja, lain kali aku cari kesempatan lagi. Mama, dari mana kamu dapat lobster ini? Jangan-jangan lobster punya Wen Yuan ini ya? Kenapa berteriak keras-keras, bodoh? Aku kaget setengah mati. Mama sudah makan lobster ini. Apa yang harus dilakukan Wen Yuan sekarang? Wang gitu menyakiti hati Wen Yuanku. Masih mau makan lobster? Aku ganti dengan udang kering. Udang kering juga termasuk makanan laut. Mama, ini tidak baik, ini barang milik perusahaan Wen Yuan. Membeli untuk pelanggan mereka, apa yang tidak baik? Siapa yang tahu kalau kamu diam saja? Bos perusahaan Wen Yuan tidak mungkin pelit. Mempermasalahkan barang-barang seperti ini lagi pula. Anak kita sangat luar biasa, Bos Wen Yuan. Juga harus memberikan penghargaan. Aku masih merasa lobster ini kurang besar. Setelah proyek besar Wen Yuan ini berhasil, dia akan naik jabatan dan mendapatkan kenaikan gaji. Kamu harus pintar mengambil sikap, kalau tidak aku suruh Wen Yuan menceraikanmu. Bagaimanapun Wen Yuan sudah kaya. Perempuan macam apapun bisa didapatkannya. Kamu melakukan ini masih berharap Wen Yuan bisa menyelesaikan proyek ini. HMPH bermimpi saja. Apa masalahnya? Berani-beraninya bertanya padaku? Kamu membuatku dipecat total. Aku cuma ambil 1 lobster dan 2 terpang. Dan kamu langsung dipecat. Kamu masih berani bicara begitu waktu aku di kantor. Membuka kotak itu dan mengeluarkan sekantong udang kering. Bosku melihatku dengan tatapan yang seolah ingin memakanku. Dia marah dan tidak bisa turun dari panggung, lalu melampiaskan amarahnya padaku. Menuduhku dengan tuduhan penyalahgunaan dana perusahaan. Langsung memecatku. Bagaimana bisa begitu, dia seorang bos besar. Masih mempermasalahkan hal kecil seperti ini. Tidak punya jiwa besar sebagai bos. Kamu masih berani bicara begitu. Kalau bukan karena kamu yang serakah, aku tidak akan seperti ini.
Wen Yuan mama kalian jangan bertengkar lagi. Sekarang yang penting adalah mencari cara. Bagaimana agar Wen Yuan tidak dipecat? Ya cepat cari solusinya. Kalau aku dipecat, kita semua tidak akan hidup enak. Wen Yuan mungkin kamu bisa membeli lagi. Untuk meminta maaf pada klien. Ya aku harus membeli lagi. Semua ini gara-gara kamu-kamu yang harus membayarnya. Lepaskan. Aduh anak durhaka ini. Aku berhemat untuk membesarkannya. Sekarang dia menyalahkanku karena serakah. Aduh mama. Menyalahkan sekarang tidak ada gunanya. Sekarang kita harus mencari cara. Bagaimana agar Wen Yuan tidak dipecat? Bos itu memang keterlaluan. Sedikit-sedikit mau memecat. Sekarang aku akan temui bosnya. Kalau dia berani memecat Wen Yuan, aku akan bikin perusahaannya bangkrut. Mama, kita bicara baik-baik saja. Jangan membuat masalah untuk Wen Yuan. Anda adalah Mama Gu Wen Yuan. Ya kenapa kamu memecat Wen Yuan kami? Wen Yuan selama ini di perusahaan. Meski tidak ada jasa tapi ada kerja keras hanya karena mengambil satu lobster, kamu mau memecatnya. Kamu punya hati tidak? Mama jangan bicara begitu. Memang kita yang salah. Diam kamu anak bodoh yang tidak tahu diri. Aku salah? Aku tidak salah. Seorang bos yang pelit. Kulihat perusahaannya akan bangkrut. Jiu Wen Yuan Mu, menyinggung klien terbesarku. Sekarang kamu datang ke sini menuntutku. Waktu itu kalau kamu kasih lebih banyak uang ke Wen Yuan, nggak bakal ada masalah ini. Ayolah kamu cepat pergi, cepat panggil satpam, cepat pergi. Mau usir aku yang nggak mungkin. Aku mau tunjukin ke semua orang di perusahaan wajah asli kamu. Biar perusahaan kamu nggak bisa jalan. Oak. Aslinya ini Gu Wen Yuan. Dia yang bikin masalah ini, harusnya dia yang pergi. Masalah ini selesai tapi sekarang kamu bikin aku kehilangan muka, merusak reputasi aku. Sekarang kamu harus ganti rugi. Kamu ancam aku ya, hari ini aku bikin kamu nggak bakal bisa pulang kalau kamu pecat Wen Yuan. Kita bakal lapor ke Dinas Tenaga Kerja. Satpam bawa dia keluar. Maaf Pak Liu. Ibu saya cuma terlalu sayang sama anaknya. Nggak mau Wen Yuan dipecat, saya langsung bawa dia pergi. Kamu penakut banget sih. Kalau dia berani sentuh aku bikin dia ganti rugi. Hari ini kamu harus pilih. Entah Wen Yuan tetap di sini atau kasih kami uang pesangon 3 juta. Oak. Kamu berani nipu aku ya, sekarang aku lapor polisi. Aku bikin polisi tangkap kamu. Aku biarin kamu lapor polisi. Kamu. Bu, jangan bikin ribut lagi. Kalau kamu terus kayak gini Wen Yuan nanti gimana bisa kerja di sini? Kalau dia nggak setuju hari ini, aku nggak bakal pergi dari sini. Aku bikin perusahaan dia nggak bisa jalan. Jiang Chewi Hua, kamu tahu nggak anakmu yang baik itu? Kalau tahu kamu ke perusahaan dia bikin ribut, bakal ngapain ke kamu? Pak Liu. Wen Yuan, kamu datang. Kamu diam. Pak Liu, tolong jangan pecat saya ya. Telat kamu. Bikin rusak bisnis, aku ibumu. Datang ke perusahaan, aku bikin ribut, nggak cuma orang. Kamu harus pergi, kamu juga harus ganti rugi. Anak kamu ngapain? Jangan takut sama dia nggak berani lawan kita. Ibu punya banyak cara biar dia nggak pecat kamu. Kamu diam, aku bilang ke kamu. Kalau bukan karena kamu ngerugiin aku nggak bakal dipecat dari perusahaan. Aku juga tidak bisa terus merugi di sini. Kamu ini tidak tahu terima kasih semua yang kulakukan. Semuanya demi kebaikanmu. Pergi jauh dariku, kamu ini beban. Hanya tahu menyusahkan aku. Tidak tahu terima kasih. Semua yang kulakukan semuanya untukmu. Kamu malah memperlakukan aku seperti ini. Demi kebaikanku? Aku bilang padamu, kalau bukan karena kamu yang selalu mencari untung kecil, aku tidak akan jadi seperti ini. Aku bisa seperti sekarang semua karena kamu. Kamu pergi dari sini. Jiang Chewi Hua, kamu juga akhirnya seperti ini. Liu Zong. Liu Zong, jangan dengarkan dia, aku mohon. Kasih aku kesempatan lagi, aku pasti bisa menarik pelanggan kembali. Kasih aku kesempatan lagi ya. Kalian berdua di perusahaanku membuat keributan. Sekarang kamu masih ingin tinggal? Mimpi. Cepat. Bawa perempuan gila ini pergi dari sini. Liu Zong. Security. Pergi keluar. Orang tua bangka, sekarang kamu puas ya? Aku akan memutuskan hubungan denganmu.
Kamu sudah membuatku menderita, kamu juga jangan berharap baik. Dari hari ini pergi dari rumah ini. Kamu binatang, aku ini ibumu. Kamu malah ingin mengusirku. Jiang Chewi Hua, rasanya diusir oleh anak kandung sendiri. Tidak enak kan? Song Yan, kamu si manis. Kamu yang meracuni anakku untuk menyakitiku, aku akan mencekikmu. Lupakan saja. Gwen Yuan selanjutnya. Giliranmu. Wen Yuan. Jangan marah lagi. Meskipun dia membuatmu kehilangan pekerjaan, tapi dia tetap ibumu. Mari kita cari dia kembali. Aku tidak punya ibu seperti itu, kalau bukan karena dia aku sudah naik jabatan. Tidak membalas dendam padanya itu sudah lebih dari cukup. Dan Liu Zong itu siapa dia? Aku berlutut memohon padanya, dia tidak peduli. Sayang nanti. Kalau aku punya uang, yang pertama aku beli adalah perusahaannya. Ya. Kalau saja kita punya uang. Oh ya, kamu ingat Zhang Zong itu? Beberapa waktu lalu dia bilang ada proyek. Pasti untung. Kalau kita invest pasti untung besar. Cepat keluarin uangnya, kita invest. Tapi sekarang aku gak punya banyak uang. Kalau gak, mana mungkin aku tega lihat kamu susah kayak gini. Masalah uang biar aku yang urus. Masalah uang biar aku yang urus. Kamu mau kemana? Orang tua itu masih punya uang, aku tahu dia simpan di mana. Aku sekarang ambil kasih ke kamu. Sayang, ini ada 100.000. Ini juga waktu itu mama ambil dari kamu. Di dalamnya ada 300.000. Kita pakai uang ini untuk invest. Kalau mau untung besar, ini masih jauh dari cukup. Liu Zong bilang kita minimal harus keluarin 1 juta baru dia mau ajak kita kerja sama. 1 juta. Gimana nih? Kalau kamu nggak dipecat mungkin kita bisa ajak Liu Zong invest bareng. Dia kayak keluarin 600.000. Pasti bisa. Iya sayang, aku juga udah nggak di perusahaan. Kita bisa pakai uang perusahaan. Nanti kalau kita udah untung kita keluar negeri waktu itu. Liu Song mau cari kita, dia juga nggak bakal ketemu. Wen Yuan ini melanggar hukum. Takut apa? Kalau mau untung besar jangan ragu-ragu. Kamu nggak berani, aku berani. Nanti kalau aku udah untung, jangan menyesal. Gwen Yuan. Kamu tunggu aja karma. Biar kamu pecat aku. Uang kamu aku ambil semua, lihat kamu masih bisa sombong. Gu Wen Yuan. Kamu malam-malam ngapain di kantor aku? Liu Zong, aku siang ada barang ketinggalan aku ambil. Cepat pergi. Kamu bohong, kamu malam-malam nyuri di sini. Sebentar lagi aku panggil polisi, tangkap kamu, aku bilang. Tangkap kamu. Jangan mendekat. Jangan gerak taruh. Semua gara-gara kamu pecat aku, suruh aku ganti rugi. Aku bikin kamu bangkrut, bikin kamu kayak aku. Kamu gila. Liu Zong, lepaskan aku, kalau tidak kita semua akan mati bersama. Aku mati, kalian juga tidak akan baik-baik saja. Jangan bergerak. Meskipun polisi datang, kalian tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa aku yang mencuri uang itu. Siapa bilang tidak ada bukti? Ternyata kamu. Orang yang tidak tahu terima kasih ikut sekelompok orang asing untuk menjebak aku. Gwen Yuan, manusia berbuat langit melihat. Hal-hal yang kamu lakukan seharusnya sudah kamu pikirkan akan ada akhir seperti ini. Aku akan melawanmu. Bawa pergi. Kamu tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Terdakwa mencuri aset besar. Cukup untuk membuatmu dipenjara seumur hidup. Nak, kamu lihat kan?
Ibu sudah membalaskan dendammu. Ibu lihat. Bos kasih makan dong. Bos, ayo, kamu tidak kenal dia. Dia adalah ibu mertua jahat yang terkenal di daerah kita. Dulu dia menyakiti menantunya sendiri, bahkan membuat anaknya sendiri masuk penjara sekarang seperti ini. Ini adalah balasan untuk orang jahat. Jangan kasihan padanya, hati-hati dia akan merepotkanmu. Pergi sana pengemis bau menjauh. Jangan ganggu bisnisku.